Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan memahami struktur, fungsi, proses, dan penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang kita lihat peta konsep pada sistem pernapasan manusia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nantinya pada materi ini kita akan membahas tentang saluran pernapasan yang berkaitan dengan organ-organ pernapasan yang terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Nah, paru-paru ini terdapat 3 bagiannya, yaitu ada bronchiolus dan alveolus. Kemudian ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, keduanya ini mencakup ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi. Kemudian submateri yang ketiga yaitu penyakit atau kelainan yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Ada asma, ada asbestosis, kemudian ada emfisema, pneumonia, TBC, asfiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, polip, dan influenza. Nah, semuanya ini nanti akan kita pelajari pada sistem pernapasan manusia. Pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Nah, itu arti dari sistem pernapasan. Nah, ini adalah bagian dari alat-alat pernapasan manusia. Nah, ini adalah bagian dari alat-alat pernapasan manusia dan letaknya di dalam tubuh. Mari kita simak satu persatu. Organ pernapasan manusia dimulai dari hidung, kemudian ke faring, kemudian laring, trakea atau batang tenggorokan, kemudian cabang batang tenggorokan, bronkus, kemudian anak cabang batang tenggorokan, namanya adalah bronchiolus, dan gelembung-gelembung pada udara ini, pada paru-paru disebut dengan alveolus. Sehingga kalau kita urutkan, organ pernapasan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, kita lihat satu persatu. Hidung. Bagian-bagian hidung. Hidung atau rongga hidung termasuk alat pernapasan pada manusia yang paling luar dan merupakan alat pernapasan paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Nah, ini adalah hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Nah, jadi itu adalah fungsi utama dari hidung, yaitu untuk melembabkan udara, kemudian menyaring udara yang masuk karena ada rambut-rambut hidungnya. Kemudian laring. Laring sering disebut dengan voice box, nah atau kotak suara atau kotak pita suara, dibentuk oleh struktur epitelium yang berhubungan dengan faring dan trakea. Laring terletak di anterior tulang belakang. Bagian atas dari esofagus berada di posterior laring. Fungsi utama dari laring adalah untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalan napas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Nah, itu fungsi dari laring.
Kemudian paru-paru. Paru-paru ini terletak pada rongga dada berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus. Nah, kalau kita lihat paru-paru kanan ini memiliki 3 percabangan besar atau 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri hanya mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat terlihat dengan jelas setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi unit terkecilnya. Nah, paru-paru kanan dan paru-paru kiri dipisahkan oleh ruang yang disebut dengan mediastinum, jantung, aorta vena cava pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trakea dan bronkus, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum ini. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru. Ini adalah trakea. Dari trakea akan bercabang menuju ke bronkus, dan ini adalah anak cabangnya disebut sebagai bronchiolus, dan ini adalah gelembung-gelembung udara pada paru disebut sebagai alveolus. Kemudian alveolus. Nah, bronchiolus itu bermuara pada alveoli. Kemudian strukturnya itu berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dindingnya sangat tipis, lembab, dan perlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantung kecil. Nah, alveolus ini sendiri berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Jadi alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu terdiri atas 2 fase, yaitu ada proses inspirasi dan ada proses ekspirasi. Proses inspirasi yaitu udara masuk ke dalam paru-paru. Udara dapat masuk ke dalam paru-paru yaitu ketika otot-otot antar tulang rusuk ini melakukan kontraksi. Ketika terjadi kontraksi, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Dan proses ekspirasi yaitu sebaliknya, yaitu proses pengeluaran udara dari paru-paru. Nah, itu berlangsung atau terjadi karena adanya otot-otot antar tulang rusuk ini melakukan relaksasi. Nah, kita lihat pernapasannya itu seperti apa saja. Pada proses inspirasi, nah itu udara masuk, pada proses ini terjadi penghisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Nah, ketika diafragmanya ini mendatar, maka pada waktu tersebut akan terjadi inspirasi maksimum. Otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga tulang rusuknya menjadi terangkat. Keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada sehingga udara masuk dari luar ke dalam paru-paru. Nah, itu untuk fase inspirasi. Lalu berikutnya adalah fase ekspirasi. Ekspirasi atau pengeluaran udara terjadi ketika menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Nah, pada gambar ini terlihat otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut sehingga menyebabkan otot diafragma melengkung ke atas. Nah, ketika saat ini terjadi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula atau terjadinya relaksasi. Otot tulang rusuk relaksasi. Sehingga rongga dada akan menyempit, akibatnya udara dapat terdorong keluar dari paru-paru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia berlangsung. Nah, pada dasarnya pernapasan pada manusia itu ada 2 jenisnya, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada maka akan terjadi kontraksi otot-otot antar tulang rusuk.
Ketika kontraksi antar tulang rusuk, maka tulang rusuk akan terangkat, sehingga volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru menurun, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Ini fase inspirasi pernapasan dada. Lalu pada fase ekspirasi pernapasan dada, sebaliknya, yaitu ketika relaksasi otot-otot antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan tulang rusuknya tertekan atau turun, dan volume rongga dadanya mengecil. Kalau volume mengecil, maka tekanan udara di paru-paru membesar. Nah, maka terjadilah fase ekspirasi. Lalu pada pernapasan perut. Nah, ketika pada pernapasan perut, yang bekerja itu adalah otot diafragma. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Volume rongga dada akan membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil. Nah, itu fase inspirasinya. Sebaliknya, pada fase ekspirasi pernapasan perut, yaitu terjadi otot diafragmanya relaksasi, diafragmanya akan melengkung ke atas, sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, maka udara keluar dari paru-paru. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Nah, kita lihat faktornya. Yang pertama dimulai dari umur. Nah, untuk mengetahui pengaruh umur terhadap frekuensi pernapasan, kita dapat membandingkan pernapasan antara orang tua dengan anak-anak. Manakah frekuensi pernapasannya yang lebih banyak, orang tua ataukah anak-anak? Tentunya lebih banyak pada anak-anak, bukan? Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan anak-anak masih dalam usia pertumbuhan, sehingga banyak memerlukan energi. Oleh sebab itu, kebutuhannya akan oksigen juga lebih banyak dibandingkan orang tua. Nah, selain umur, apalagi yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yaitu jenis kelamin. Ayo, bandingkan pengaruh faktor frekuensi pernapasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mestinya frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, ingat kembali penjelasan di atas bahwa semakin banyak energi yang dibutuhkan, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Kemudian suhu tubuh. Nah, jika dihubungkan dengan kebutuhan energi, ada hubungan antara pernapasan dengan suhu tubuh, yaitu bahwa antara kebutuhan energi dengan suhu tubuh berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan energi semakin banyak, sehingga kebutuhan oksigen juga semakin banyak. Nah, jadi jangan heran saat kita sakit atau demam, maka denyut pernapasan kita itu akan semakin cepat. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan energinya. Coba kamu bandingkan posisi antara orang yang berbaring tidur dengan orang yang berdiri. Manakah yang lebih banyak frekuensi antara keduanya? Tentunya orang yang berdiri lebih banyak frekuensi pengambilan oksigen karena otot yang berkontraksi lebih banyak, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak pula. Kemudian kegiatan tubuh. Nah, untuk membuktikan pengaruh faktor ini, kamu dapat melakukan membandingkan antara orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Mana yang lebih banyak frekuensi bernapasnya? Tentu, yang beraktivitas lebih banyak akan membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga frekuensi pernapasannya akan semakin cepat.